Oke, sekarang kita bahas skincare overclaim dan skincare berbahaya. Mari kita laporkan. Kalau Anda korbannya, saya sudah bilang dari minggu lalu, laporkan. Sementara ini sudah ada 4 orang yang melapor ke saya. Satu adalah mengaku korban produk A. Ya, dia tinggal di Sumedang. Dia mengaku setiap menyetop atau berhenti memakai produknya langsung mukanya merah-merah. Saya sudah tawarkan untuk lapor polisi, ya, dan juga lapor ke saya. Malah kalau perlu saya biayai ongkosnya ke Jakarta, bawa buktinya, produknya, dan dia bilang dia akan stop pemakaian produknya sehingga pas merah-merah dia akan datang ke saya dan itu bisa membuktikan. Ayo, saya masih tunggu. Dan ada lagi seseorang yang mengaku korban katanya skincare-nya RG dan SS. Dia mengaku waktu memakai produk itu tahun lalu katanya hitam-hitam. Tapi sekarang sudah sembuh katanya. Saya masih menunggu. Ayo, kalau mau lapor, produknya masih disimpan kan? Bawa. Ada lagi mengaku produk RG dan SS juga, mengaku korbannya mukanya merah-merah tapi katanya udah sembuh juga. Ya, saya masih tunggu. Ayo lapor, bawa ke saya produknya. Kalau memang produk RG SS itu memang bermasalah, berbahaya, saya pasti sikat kok. Ya, bawa buktinya ke saya. Ada satu lagi produk yang mengaku punya informasi tentang sebuah produk inisialnya B di Sumatera. Dia bilang produknya tanpa BPOM tapi beredar bebas di e-commerce. Sudah dikasih linknya. Jadi yang untuk produk A tadi, ya, yang pertama dan produk yang keempat, dia sudah memberikan bukti link penjualnya siapa segala macam, dan saya sudah serahkan informasi ke BPOM. Saya masih tunggu lagi pelapor yang kedua dan ketiga tadi. Dan saya masih mengundang Anda yang lain yang merasa korban. Ayo, jangan cuma teriak-teriak di medsos. Ayo dong, ayo, kenapa itu korban overclaim, korban berbahaya tidak ditindak, tidak dipenjara. Tidak bisa dipenjara kalau lo nggak lapor. Kan laporan tuh harus ada legal standingnya. Lapor. Nggak bisa lo nggak lapor cuma teriak-teriak di sosmed, keluar-keluar polisi berjalan. Nggak ada. Semua harus lapor dan nggak bayar. Jangan lagi nanti pas suruh lapor, gua nggak ada duit, polisi bayar. Lo banyak alasan. Ayo lapor. Mari gue dukung, gue support. Nah, sekarang apa bedanya overclaim dengan skincare berbahaya? Itu dua hal yang berbeda, tapi dua-duanya sama-sama bisa dilaporkan. Skincare yang overclaim atau produk apapun yang overclaim itu artinya menurut BPOM adalah produk yang mengiklan atau mempromosikannya berlebihan. Misalnya bisa memutihkan, ternyata tidak. Ini bisa mencerahkan, ternyata nggak cerah-cerah. Bisa menguruskan dalam waktu 2 minggu, tidak. Ayo, laporin kalau ada yang merasa korban dirugikan, konsumen dirugikan, bisa laporkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tapi harus lapor untuk bisa ditindak. Ya, jangan cuma teriak-teriak di sosmed. Kalau Anda juga korban skincare berbahaya, ini macam-macam. Ada yang bermerkuri, ada yang korban skincare dia mengandung hidrokinon, tapi itu dijual bebas. Harusnya tidak boleh. Hidrokinon itu harus pakai resep dokter. Tidak boleh dijual bebas. Karena banyak nih, ya, produk-produk yang mengandung hidrokinon tapi dijual bebas. Itu kalau ada korbannya, bawa buktinya, laporkan. Kalau perlu memang mukanya pas masih rusak, laporkan, bawa buktinya. Gue support, gue dukung. Mari gue buka DM Instagram gue, bawa bukti. Tapi jangan cuman katanya-katanya doang. Korbannya langsung. Siapapun pasti gue sikat. Mau siapapun gue sikat selama ada buktinya. Percaya sama gue. Karena tugas gue adalah memang untuk mengawal kasus ini. Apapun yang miring-miring kita sikat. Tidak ada kita tidak bisa menormalisasi satupun kejahatan di muka bumi ini. Setuju? Kasih komen.